Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elwi Triani, NPM 100 102 16 231. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli alat pembayaran Balit Giro studi kasus pada pelaku usaha di kawasan Sentra Sepatu Cibaduyut, Bandung. Kita langsung pada latar belakang masalah. Jadi Balit Giro ini merupakan alat pembayaran yang biasa digunakan oleh para pelaku usaha. Mengingat karakteristik Balit Giro ini merupakan alat pembayaran yang fleksibel jika digunakan dengan jumlah nominal yang besar dan juga dengan tingkat aktivitas keuangan yang tinggi. Seiring berjalannya dengan waktu, Balit Giro yang digunakan sebagai alat transaksi ini menjadi diperjualbelikan. Nah, akan tetapi pada praktiknya jual beli Balit Giro ini dapat menimbulkan masalah baru seperti halnya terjadinya wan prestasi pada Balit Giro yang kosong. Selanjutnya pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan jual beli dalam fikih muamalah. Yang kedua untuk menganalisis bagaimana praktik dan mekanisme jual beli Balit Giro. Dan yang ketiga yaitu bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli Balit Giro. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Lalu pada hasil dan pembahasan yang pertama, aturan jual beli dalam fikih muamalah. Jadi di dalam fikih muamalah selain memperhatikan objek yang akan diperjualbelikan, dalam jual beli pun harus memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang penting dikarenakan apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap batil atau tidak sah. Rukun dalam jual beli ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adanya ijab dan kabul atau akad. Lalu yang kedua yaitu adanya orang-orang yang berakad, atau dalam kata lain adanya penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu objek akad atau ma'qud alai. Sedangkan syarat jual beli ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu syarat berdasarkan objek jual beli, dan yang kedua yaitu syarat berdasarkan orang-orang yang melakukan transaksi. Selanjutnya pada tujuan hasil dan pembahasan yang kedua yaitu mekanisme praktik jual beli. Jadi Balit Giro ini diberikan dari toko sepatu kepada supplier atau kepada pengrajin sepatu sebagai alat pembayaran. Nah, si Balit Giro ini dijual oleh pengrajin sepatu atau supplier ini kepada pembeli atau pebisnis Balit Giro dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Adapun syarat dan ketentuan yang telah ditentukannya itu sebagai berikut. Jadi pada saat melakukan transaksi jual beli ini dilakukan secara langsung dan secara lisan. Jadi tidak ada bukti tertulis antara penjual dan pembeli bahwasannya telah melakukan transaksi jual beli Balit Giro tersebut. Dengan kata lain, transaksi ini hanya berdasarkan atas kepercayaan saja. Jadi si penjual ini tidak tahu pasti apakah di dalam rekening giro si pembeli ini tidak tahu pasti apakah di dalam rekening giro si pembeli ini terdapat nominal yang sesuai dengan di dalam kertas atau tidak. Selanjutnya hasil dan pembahasan yang nomor 3. Jadi jual beli Balit Giro ini jika ditinjau dari fikih muamalah maka sudah memenuhi rukun jual beli, akan tetapi masih belum memenuhi syarat jual beli, yang mana masih terdapat beberapa aspek yang belum memenuhi syarat jual beli, baik syarat menurut mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, Malikiyah maupun mazhab Hanabilah. Lalu yang kedua, jual beli Balit Giro ini yaitu jual beli Balit Giro ini masih belum memenuhi syarat akid atau pada para pihak. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hanabilah, suatu transaksi jual beli ini harus berdasarkan kerelaan atau atas suka sama suka, di dalamnya tidak terdapat paksaan. Akan tetapi pada praktiknya jual beli Balit Giro ini masih terdapat unsur paksaan berkenaan dengan jumlah nominal yang harus ditambahkan. Lalu yang ketiga, jual beli Balit Giro ini tidak memenuhi syarat sihah, di mana jual beli Balit Giro ini masih dapat menyebabkan goror ataupun tipu daya apabila Balit Giro yang diperjualbelikan ini ternyata kosong. Lalu pada simpulan yang pertama, dalam aturan fikih muamalah, jual beli haruslah berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan, yaitu sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua, mekanisme yang dilakukan oleh para pelaku dalam
melakukan jual beli balet giro ini, yaitu yang pertama menjual giro dari penjual kepada pembeli dengan tidak menuliskan nama pada kertas penerima balet giro. Lalu yang kedua, apabila sudah menuliskan nama pada kertas balet giro, maka nama tersebut diganti, diubah atau dicoret dengan perubahan tersebut harus disertai dengan membubuhkan tanda tangan si penerbit balet giro pada belakang kertas balet giro. Lalu yang ketiga, tinjauan fikih muamalah mengenai jual beli balet giro ini pada rukunnya sudah terpenuhi, akan tetapi pada syaratnya masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi, yaitu pada syarat akid masih adanya keterpaksaan dan juga pada goror masih adanya tipu daya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.